Bab 1816. Aku tahu. Takehiko Ito tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan menikah? Kamu sudah menikah, bukankah Nanako masih menyukaimu? Jadi, itu baik untukku dan untuk Nanako, kami tidak peduli dengan masa lalu dan masa kini. Yang kami pedulikan adalah masa depanmu. Dengan itu, Takehiko berkata dengan sangat serius, Charlie, setelah kejadian hari ini, saya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kehidupan. Saat orang hidup, segala sesuatu memiliki arti. Menjadi kaya berarti kaya, dan menjadi miskin berarti miskin. Jika Anda mati, tidak peduli apakah itu kaya atau miskin, itu tidak akan menjadi apa-apa. Jika sebelum hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan putri saya menikah dengan pria asing, tetapi pada saat ini tidak lagi penting bagi saya. Yang penting adalah bagaimana membuat putri saya bahagia, yang penting adalah bagaimana putri saya bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak. Charlie memiliki kemampuan, kekuatan, dan pesona yang seharusnya dimiliki oleh pria kuat. Nanako dibudidayakan, memiliki latar belakang, kuat eksternal dan internal, dan dia sangat menyukaimu. Saya percaya Anda pasti memiliki perasaan untuk Nanako di hati Anda. Jika tidak, Anda tidak akan pernah melakukan perjalanan jauh-jauh ke Jepang dan melakukan perjalanan khusus ke Kyoto untuk melihatnya, menyelamatkan hidupnya, menyembuhkan luka-lukanya, dan bahkan berkendara beberapa ratus kilometer di tengah malam untuk membawanya ke Tokyo untuk menemuiku. Charlie mengangguk dan berkata, Ito, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Nanako memang gadis yang sangat baik, tapi aku tetap mengatakan itu. Saya sudah menikah. Takehiko melambaikan tangannya dan berkata, jangan selalu membohongi saya dengan fakta menikah ini. Anda bisa bercerai jika sudah menikah. Bahkan jika Anda tidak pergi, Anda bisa menikahi Nanako di Jepang. Selama Anda tidak kembali, tidak ada masalah. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ito, aku sangat menghargai beberapa kualitas berharga dari Nona Nanako, tapi apa yang kamu katakan tetap tidak mungkin. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, dan aku tidak akan tinggal di Jepang, hari ini, paling lambat besok, aku akan kembali ke Cina. Takehiko tersenyum dan berkata dengan serius, Tuan. Charlie, Anda memiliki pepatah Cina kuno bahwa burung yang baik memilih kayu dan tinggal di dalamnya. Saya telah menyelidiki latar belakang Anda. Maafkan saya untuk jujur, istri Anda saat ini tidak layak untuk Anda. Charlie memandang Takehiko dengan acuh tak acuh, dan bertanya sambil tersenyum, Ito sepertinya sudah banyak mempelajari budaya Tionghoa. Tadi dia bisa mengucapkan kata-kata seperti, menggali lubang dalam-dalam dan mengumpulkan biji-bijian, dan sekarang ada, burung yang baik. Pilih kayu dan hidup, kamu sepertinya juga seorang ahli Cina. Ito berkata dengan serius, ketika dia masih muda, dia mengagumi Togo Heihachiro, yang memimpin armada Jepang untuk mengalahkan Rusia dalam pertempuran Tsushima. Saya mulai mengikuti jejaknya, membaca buku-buku sejarah Tiongkok, dan belajar banyak tentang budaya Tiongkok dan sastra klasik. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Ito sangat rajin, sangat mengagumkan, tetapi saya masih ingin menjelaskan kepada Anda, saya tidak akan menceraikan istri saya. Jadi, minta saja Pak Ito untuk tidak menyebutkannya lagi. Charlie berkata lagi, juga, aku akan segera meninggalkan Jepang, jadi tolong jangan sebutkan ini ke Nanako, agar tidak berdampak negatif padanya. Takehiko memandang Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, kalian orang Cina perhatikan siklus takdir, kalian tahu, sebelum malam ini, Nanako yang terluka duduk di kursi roda. Dokter juga bersumpah untuk mengatakan bahwa dia mungkin hidup seperti itu. Tidak bisa berdiri lagi, tapi sekarang? Seperti yang dikatakan Takehiko, dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk lututnya yang diamputasi dengan ringan, dan menertawakan dirinya sendiri. Sekarang, Nanako, yang dinyatakan oleh dokter bahwa tidak mungkin untuk berdiri lagi, tetapi saya kehilangan kaki saya, jadi saya berkata hidup ini adalah siklus. Charlie mengerutkan kening dan berkata, Ito, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud. Ito berkata sambil tersenyum, maksudku, bahkan jika kamu meninggalkan Jepang hari ini dan bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah kembali lagi, ketika roda keberuntungan berputar, itu kemungkinan akan mengirimmu kembali ke sini, bahkan jika kamu tidak mau. Anda tidak bisa menahannya. Hal yang sama berlaku untuk istrimu.
Bahkan jika Anda berpikir Anda tidak akan pernah menceraikannya, roda keberuntungan mungkin suatu hari memisahkan Anda. Segala sesuatu di dunia ini membingungkan dan membingungkan. Tuan Charlie masih muda dan masih ada beberapa dekade yang harus dilalui dalam hidupnya. Mengapa dia harus berbicara begitu absolut sekarang? Bab 1817. Kata-kata Takehiko membuat Charlie sedikit banyak terkejut. Pertama-tama, dia tidak menyangka bahwa Takehiko akan tahu banyak tentang budaya Tionghoa. Kedua, dia tidak menyangka itu akan menyebutkan siklus takdir. Dia tidak tahu apakah orang Jepang percaya pada Feng Shui atau tidak, tapi sekarang, orang Jepang setidaknya percaya pada takdir. Kata-kata Takehiko Ito ini sepertinya tidak masuk akal, tetapi juga mengandung sedikit kebenaran. Apa yang dia katakan bukanlah hasil tangkapan yang lengkap. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengatakan baik tentang takdir. Dia memikirkan Master Feng Shui berusia 100 tahun yang dia temui di Wadrest Mountain di East Cliff. Tuan itu mengandalkan pengurangan siklus takdir yang akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri di Gunung Wadrest. Itu juga karena dia secara pribadi menghancurkan nasib Dragon Shoal sehingga dia bisa terbang ke langit. Orang tua itu harus memiliki pemahaman dan persepsi yang lebih dalam tentang siklus takdir. Sangat disayangkan bahwa tuan tua berada di seberang lautan dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Kalau tidak, dia benar-benar ingin duduk di seberangnya, menyesap teh, dan mengobrol panjang. Namun, pada saat ini, Charlie tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Takehiko. Ada siklus takdir, mungkin di masa depan, dia akan bertemu dengan Master Feng Shui lagi. Dengan cara yang sama, jika Anda meninggalkan Tokyo atau Jepang hari ini, Anda mungkin kembali suatu hari nanti. Walaupun kamu tidak kembali, kamu tetap memiliki kesempatan untuk bertemu Nanako lagi di waktu dan tempat tertentu. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas ringan dan berkata kepada Takehiko Ito, "Emer Ito, menurutku kita harus meninggalkan masa depan ke masa depan. Lagi pula, baik kau maupun aku tidak bisa mengendalikan nasib kita." Takehiko mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Charlie, mulai hari ini, pintu keluarga Ito akan selalu terbuka untukmu. Di masa depan, keluarga itu akan mengisi kembali energinya dan tidak akan berinteraksi dengan keluarga atau bisnis luar negeri lainnya. Kerjasama, jika suatu saat nanti, jika Anda memiliki cukup ambisi dan ingin memperluas wawasan, keluarga itu dapat bekerja sama dengan Anda tanpa syarat kapan saja." Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih Pak Ito atas kebaikan Anda, tapi saya adalah orang yang tidak berambisi, tidak bersekolah, tidak berambisi, dan tidak memiliki kemampuan, jadi biarkan saja." Dalam pandangan Charlie, meskipun sikapnya terhadap Takehiko telah berubah sampai batas tertentu, itu tidak cukup untuk membuatnya lengah. Oleh karena itu, Charlie tidak ingin dia mengetahui rencana masa depannya. Faktanya, dalam hati Charlie, dia sangat berharap untuk menggunakan JX Pharmaceutical untuk membuat karir bola salju semakin besar. Karena jika dia ingin membalaskan dendam orang tuanya, percuma saja hanya mengandalkan kekuatan pribadinya. Bukan hanya kekuatan pribadinya yang harus kuat, tetapi kekuatan ekonominya bahkan lebih penting. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi raksasa seperti keluarga Su sendirian? Antara lain, hanya dari kemampuan keluarga Su untuk menyeberangi sungai bersama Raptors, dan langsung membunuh semua ular lokal Jepang dan keluarga Matsumoto, sudah cukup untuk melihat seberapa kuat keluarga ini. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa keluarga Su memiliki jumlah master top yang mencengangkan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka sangat mobile. Zifei dan Ziu mengalami kecelakaan di Jepang, dan mereka dapat segera mengirim master dalam jumlah besar, dan itu tidak lebih buruk dari militer AS. Jika tidak ada cukup kekuatan, tidak ada yang bisa memilih keluarga seperti itu berdasarkan kemampuan individu. Belum lagi kekuatan tempur puluhan ratus master yang berkerumun, hanya kerabat dan teman di sekitar, mereka tidak dapat melindungi. Bab 1818. Oleh karena itu, Charlie tahu betul bahwa jika dia ingin benar-benar bertatap muka dengan keluarga seperti keluarga Su di masa depan, dia harus memiliki kekuatan komprehensif yang kuat dan menjadi pemberani saja tidak cukup. Terlebih lagi, dia belum dapat menentukan seberapa besar tanggung jawab keluarga Wade atas kematian orang tuanya. Jika keluarga Wade memiliki tanggung jawab besar yang tidak dapat mereka hindari dalam kematian orang tua mereka, maka dia mungkin akan menghadapi dua keluarga teratas keluarga Su dan keluarga Wade di masa depan.
Oleh karena itu, Charlie telah memutuskan bahwa setelah kembali ke Aurous Hill, dia tidak akan menonjolkan diri dan mengembangkan JX Pharmaceutical. Mulai dari JX Pharmaceutical, selangkah demi selangkah, dia akan membentuk kerajaan bisnisnya sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan untuk duduk berhadapan dengan keluarga Su dan keluarga Wade, dan bahkan menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Takehiko tidak tahu identitas asli Charlie, apalagi apa yang dipikirkan Charlie. Melihat bahwa dia tampaknya sangat ambisius, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Bapak Charlie, Anda memiliki JX Pharmaceutical sebagai yayasan dan uang tunai di tangan Anda. Mengapa Anda tidak menyebarkan bisnis Anda? Ambil contoh transportasi laut saat ini. Sebagian besar minyak internasional dan logistik perdagangan curah bergantung pada pengiriman. Sekarang situasi ekonomi internasional sedang menurun, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk berburu barang murah. Apalagi negara Anda sedang dalam momentum perkembangan ekonomi terbaik saat ini, dan juga memiliki sistem industri terlengkap. Perdagangan ekspor meningkat dari tahun ke tahun. Permintaan Cina untuk transportasi laut dari seluruh dunia akan meningkat, dan prospek transportasi laut akan semakin besar. Untuk luasnya, jika Tuan Charlie bersedia melakukannya, Anda bisa mulai dari daratan Cina. Jika Anda perlu memperluas bisnis pelabuhan dan pengiriman Jepang, keluarga itu pasti akan bekerja sama dengan Anda. Bahkan jika itu adalah daun hijaumu, aku bersedia. Saat ini, Takehiko memiliki pemikiran yang sangat sederhana di dalam hatinya. 4,5 miliar pasti tidak akan kembali. JX Pharmaceutical tidak akan menjual saham. Dalam hal ini, lebih baik mencari cara untuk menarik Charlie selangkah demi selangkah. Jika Charlie bisa direkrut ke rumah itu sebagai menantu, apalagi yang harus dia khawatirkan di masa depan? Charlie memiliki kekuatan dan kemampuan, dan menyelamatkan nyawa putrinya. Lebih penting lagi, putrinya mencintainya. Sebelumnya, dia ingin putrinya menikah dengan Ichiro. Bukan karena dia harus memaksa putrinya untuk menikah dengan keluarga Kobayashi, tetapi putrinya pada saat itu hanyalah gadis konyol dengan cinta yang tak berdaya. Dia sama sekali tidak memiliki siapapun yang dia suka, dan dia tidak tahu apakah dia akan menggerakkan otot itu. Alih-alih ini, dia mungkin juga memilih yang paling cocok untuknya. Namun, dia jelas sudah memiliki benda favoritnya sekarang. Sebagai seorang ayah, ia tentu berharap putrinya mendapatkan apa yang diinginkannya. Selain itu, ia juga merasa bahwa pria seperti Charlie memang pilihan yang tepat untuk menjadi menantu. Demi kebahagiaan putrinya, ia bahkan rela seluruh keluarga itu menjadi mas kawin putrinya. Bagaimanapun, dia memiliki anak perempuan yang satu ini, segalanya untuk putrinya bahagia dan bahagia sepanjang hidupnya. Mengenai aset keluarga itu, tidak masalah apakah nama belakangnya itu, Yamada, Watanabe, atau bahkan Wade. Karena aset tersebut akan tetap berada di tangan anak perempuan, menantu, dan keturunan yang lahir dari mereka. Dalam pandangan itu, warisan yang sebenarnya adalah darah, bukan nama keluarga. Charlie hanya tersenyum atas saran Takehiko, dan berkata dengan serius, memang benar bahwa fokus pengembangan saya saat ini adalah melakukan pekerjaan dengan baik di JX Pharmaceutical. Jika JX Pharmaceutical bisa berkembang, saya akan mempertimbangkan bisnis lain. Bab 1819. Melihat bahwa Charlie menolak lamarannya untuk sementara, Ito menghela nafas dengan menyesal. Dia sangat berharap Charlie bisa mendirikan kios pengiriman laut. Karena pada tahap ini, sebagian besar pengiriman laut Asia ada di Cina. Lebih dari setengah dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia ada di Cina. Hanya dengan perdagangan impor dan ekspor yang begitu besar, industri pelayaran laut yang besar dapat didukung. Ini di luar jangkauan Jepang. Oleh karena itu, meskipun keluarga itu ingin melakukannya sendiri, tidak ada cukup pasar dan permintaan dukungan di daerah setempat, dan sulit bagi perempuan yang pandai memasak tanpa nasi. Jadi dia berkata kepada Charlie, Charlie, keluarga itu secara bertahap akan menyerahkan ke Nanako untuk operasi dan manajemen. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menghubunginya kapan saja. Saya yakin Anda akan dapat membangun fondasi yang sangat baik untuk kerjasama. Charlie mengangguk ringan dan berkata dengan serius, jika saya memiliki ide ini, saya pasti akan menghubungi Nona Nanako. Takehiko tersenyum dan berkata, Nanako adalah gadis yang baik.
Saya berani mengatakan bahwa dalam kondisi keseluruhan, di Jepang Anda mungkin tidak dapat menemukan gadis yang lebih baik darinya. Siapapun yang menikahinya akan menikah dengan Yamato Nadeshiko Jepang terbaik. Akan membuat iri pria di seluruh dunia. Charlie tersenyum ramah, tapi tidak menjawab. Mengetahui bahwa membekukan 3 kaki bukanlah hari yang dingin, Ito berkata, "Tuan Charlie, kamu dan gadis kecil itu lelah dan tidak ada istirahat di malam hari, jadi aku akan mengirimmu ke rumah untuk istirahat dulu." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak perlu Pak Ito, aku punya sesuatu untuk dikerjakan, aku harus cepat kembali ke Osaka, jadi aku tidak akan terlalu mengganggumu." Begitulah cara kerjanya. Takehiko dengan serius berkata, "Tuan Charlie, kau berkendara semalaman. Anda belum istirahat atau bahkan makan makanan apapun. Kalau pergi begitu saja, maka keramahan yang dijunjung leluhur keluarga Ito saya, bukankah akan direduksi menjadi bahan tertawaan?" Saat dia berkata, dia tidak menunggu Charlie menolak, dan buru-buru menekan pagar di samping tempat tidur, dan berkata, "Biarkan Emi dan Nanako masuk." Setelah beberapa saat, Nanako dan Emi mengetuk pintu dengan lembut dan memasuki bangsal. Nanako bertanya lirih, "Odo-san, apa pesananmu?" Takehiko Ito berkata kepada Emi, "Emi, Tuan Charlie dan Nanako telah bekerja sangat keras sepanjang malam. Anda mengatur agar seseorang mengirim mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Ingatlah untuk menelepon dulu dan biarkan Koki menyiapkan hidangan terbaik." Emi buru-buru berkata, "Oke kakak." Charlie berkata dengan tulus, "Emer Ito, benar-benar tidak apa-apa, saya akan langsung berkendara kembali ke Osaka." Takehiko berkata dengan sangat serius, "Tuan Charlie, bahkan jika kamu ingin kembali ke Osaka, kamu setidaknya harus duduk di rumah sebentar, makan, minum secangkir teh, lalu pergi." Nanako juga membujuk dari samping, "Ya, Tuan Wade, mansionnya tidak jauh dari sini, kamu bisa makan sesuatu, istirahat dan berangkat lagi, belum terang." Di tengah malam, keduanya tiba di Tokyo dengan mobil untuk perjalanan lebih dari 3 jam, dan saat itu baru pukul 4 pagi. Dan sekarang musim dingin lagi, dan sudah larut, dan itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam sebelum fajar. Melihat ayah dan putrinya begitu sopan, Charlie harus setuju, dan berkata, "Jika ini masalahnya, lebih baik aku bersikap hormat." Mendengar ini, Emi buru-buru berkata, "Kalau begitu saya akan mengatur konvoi. Sekarang banyak orang dari TMPD. Mereka akan dikawal dan dilindungi sepanjang jalan. Keamanan pasti terjamin." Takehiko mengangguk dan menasihati, "Anda harus menjadi pembawa acara yang baik untuk menghibur Tuan Charlie." Bab 1820. Emi dengan cepat mengatur tim untuk menemani mereka, dan Charlie masih mengemudikan mobil yang dia masuki. Nanako juga masuk ke mobil Charlie tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Charlie mengemudikan mobil dan, di bawah pimpinan konvoi, pergi ke kediaman keluarga Ito. Meskipun Tokyo adalah salah satu kota termahal di dunia, keluarga Ito juga memiliki rumah pribadi di tempat yang tenang. Seluruh rumah dirancang dengan bangunan kuno bergaya Jepang, yang sangat sederhana, tetapi memperlihatkan kemewahan sederhana di mana-mana. Charlie menemukan bahwa bahkan kayu yang digunakan untuk membangun rumah itu luar biasa. Tampaknya keluarga besar teratas tidak punya tempat untuk menghabiskan lebih banyak uang, jadi ketika membangun dan mendekorasi, mereka benar-benar mencoba menumpahkan uang kemana-mana. Kalau bisa pakai yang high-end pasti tidak butuh yang biasa, bisa pakai yang import. Jangan pernah gunakan yang lokal. Pada analisa terakhir tetaplah kalimat, hanya pilih yang mahal, bukan yang benar. Karena Emi menelepon sebelumnya, para pelayan seluruh kediaman itu semuanya berpakaian rapi, menunggu dengan hormat di pintu masuk kediaman, di halaman dan di dalam villa. Charlie memarkir mobil dan, dipimpin oleh Nanako, berjalan melewati halaman yang indah dan berjalan ke pintu villa. Semua pelayan di sepanjang jalan membungkuk 90 derajat, dengan sikap yang sangat rendah hati. Villa keluarga itu di Tokyo adalah bangunan kayu besar bertingkat. Seluruh bangunan tampak seperti kuil kuno yang besar, dan ruang internalnya ternyata sangat besar. Begitu mereka tiba di pintu masuk aula utama, Nanako tiba-tiba membungkuk dan berlutut di tanah, memegang kedua tangannya dengan kosong, dan berkata kepada Charlie, "Tuan, tolong izinkan saya mengganti sandal untuk Anda." Charlie tertegun, dan buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak perlu, tidak, berikan aku sandal, aku akan melakukannya sendiri." Nanako bersikeras, "Saya harus membantu guru mengubahnya."
Ini adalah tradisi Jepang, dan guru seharusnya pergi ke pedesaan dan melakukan seperti biasa. Charlie berpikir sendiri, Cina sudah lama sederajat antara pria dan wanita, kenapa di Jepang, wanita masih berlutut dan berganti sepatu untuk pria? Tetapi kemudian memikirkannya, karena ini adalah kebiasaan orang lain, mereka mungkin tidak merasa ada yang salah dengan ini. Jika mereka bersikeras menentangnya, mereka akan melanggar aturan pihak lain. Jadi dia harus mengangkat kakinya dan berkata dengan tulus, kalau begitu kerja keras, Nona Nanako. Nanako, yang masih mengenakan kimono, menatap Charlie dan tersenyum malu. Dia sangat cantik. Setelah itu, dia dengan lembut memegang kaki Charlie dengan kedua tangan, dan dengan lembut mengganti sepasang sandal, lalu perlahan berdiri dan berkata, "Tuan, tolong." Charlie mengangguk sedikit dan berjalan masuk bersamanya. Nanako memperkenalkan kepadanya, rumah ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Itu rusak parah selama gempa besar Kanto. Karena biaya perbaikan terlalu tinggi, tidak ada yang memperhatikan. Nanti, itu diambil oleh ayahnya. Dia membelinya dan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya, dan sekarang terlihat seperti ini. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Emerito sepertinya menyukai rumah tua ini? Rumah di Kyoto terlihat jauh lebih tua dari yang ini. Nanako tersenyum lembut, sebenarnya, ini terutama karena saya menyukai gaya arsitektur ini. Setelah saya pindah dari Kyoto ke Tokyo pada usia 14 tahun, saya belum terbiasa dengan kehidupan di Tokyo, jadi ayah saya membelinya di sini dan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya dan menjadi seperti sekarang. Dengan itu, Nanako berkata dengan emosi, tapi aku masih lebih menyukai Kyoto. Charlie mengangguk dan berkata, rumah besar ini tenang di kota yang bising, dan memiliki rasa dan pesona kuno. Ini sudah sangat bagus, tapi Kyoto memang lebih baik. Nanako berkata dengan nada sedih, ayahku memintaku untuk menangani urusan keluarga. Sepertinya saya jarang memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie, dan bertanya sedikit memohon, Tuan, saya punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyetujuinya.